Shalom, apa kabarnya? Bertemu lagi dengan Ibu Lydia Tumanggor. Hari ini kita akan belajar dari bab 9. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita siapkan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat segala kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini Engkau memberikan kami kesehatan dan sukacita supaya kami boleh belajar sebagian dari firman Tuhan. Kami Tuhan, supaya kami memahami nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami dan berikanlah anak-anak-Mu kemampuan serta kepintaran dan kebijaksanaan supaya mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada anak-anak-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Adapun pada pertemuan ini kita akan membahas dari bab 9, yaitu dampak modernisasi bagi keluargaku. Adapun bahan Alkitab kita pada pembelajaran ini yaitu diambil dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 12 dan Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 33. Kata modernisasi pasti tidak asing di telinga kita karena modernisasi juga dibahas di pelajaran umum. Nah, apakah modernisasi itu? Adapun definisi dari modernisasi, menurut KBBI, modernisasi sebagai sebuah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Sedangkan menurut J.W. Scroll 1998 merupakan penerapan pengetahuan ilmiah pada semua kegiatan bidang kehidupan dan aspek kemasyarakatan. Menurut William E. Moore, bahwa modernisasi merupakan transformasi total kehidupan bersama dalam bidang teknologi dan organisasi sosial dari yang tradisional ke arah pola-pola ekonomis dan politis yang didahului oleh negara-negara barat yang telah stabil. Kemudian menurut Kunjaraningrat, modernisasi merupakan usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan keadaan dunia sekarang. Dan yang terakhir menurut Surjono Sukanto, modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan sosial yang biasanya terarah dan didasarkan pada suatu perencanaan. Maka dapat kita simpulkan bahwa modernisasi adalah sebuah proses pergeseran yang terjadi kepada individu maupun masyarakat secara holistik sesuai dengan tuntutan zaman modern yang di dalamnya mengungkapkan semangat untuk hidup, bersikap, berpikir secara efektif, efisien, praktis, sederhana, serta menghargai kehidupan dan menghargai waktu. Dampak yang paling mendasar dari modernisasi bagi keluarga adalah terjadinya perubahan fungsi dalam keluarga itu sendiri. Bisa kita lihat seperti perubahan fungsi dalam bidang pendidikan. Sebenarnya keluarga bertanggung jawab dalam melatih anak pada usia dini dalam hal fisik, mental, dan spiritual. Pada zaman modern, fungsinya sudah mulai digeser oleh lembaga-lembaga pendidikan usia dini. Namun seiring dengan perkembangan yang terus berjalan, fungsi keluarga dalam bidang pendidikan mulai terlihat kembali dengan munculnya model homeschooling. Yang kedua ialah fungsi keluarga dalam sosialisasi anak.
Dahulu, keluarga bertugas untuk membentuk kepribadian anak, memperkenalkan pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita, dan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok sosial masyarakat. Pada zaman modern, perannya mulai digeser, yaitu mulai diambil alih oleh lembaga-lembaga training ataupun mengetahui bakat dan minat melalui tes psikologi. Yang ketiga adalah keluarga memiliki fungsi perlindungan. Keluarga yang dahulunya bertugas memberikan tempat yang nyaman bagi anggota keluarga dan memberikan perlindungan secara fisik, ekonomi maupun psikologis bagi seluruh anggotanya, bergeser karena banyaknya lembaga-lembaga yang menawarkan jasa-jasa asuransi, sehingga keluarga melimpahkan seluruh tanggung jawab kepada pihak asuransi apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap anggota keluarganya. Yang keempat adalah keluarga memiliki fungsi perasaan yang dahulu kala bertugas menjaga rasa keintiman, memberikan perhatian dan rasa nyaman kepada anggota keluarga. Nah, pada zaman modern ini perannya sudah digeser oleh adanya babysitter dan daycare. Orang tua sudah banyak memberikan tanggung jawab dan melimpahkan semua tanggung jawabnya kepada babysitter untuk merawat anak dan anggota keluarganya. Yang kelima adalah fungsi rekreatif. Keluarga yang dahulunya berfungsi untuk mencari ataupun mendapatkan hiburan bagi masing-masing anggota keluarga, serta memberikan suasana yang segar dan gembira dalam lingkungan keluarga tertentu. Namun pada zaman modern, perannya sudah mulai digeser oleh adanya media cetak, elektronik, dan media sosial, contohnya seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain sebagainya. Dampak modernisasi bagi keluarga di tengah-tengah masyarakat memiliki dampak yang cukup signifikan. Banyak sekali pergeseran dan perubahan yang drastis dari bagaimana kehidupan keluarga pada zaman dahulu bila dibandingkan dengan kehidupan keluarga pada zaman sekarang ini. Ada dua pengaruh yang ditimbulkan dari dampak modernisasi bagi keluarga, yaitu pengaruh dari sisi positif dan pengaruh dari sisi negatif. Yang pertama, pengaruh dari sisi positif modernisasi, yaitu yang pertama dapat membentuk keluarga menjadi pribadi yang menerima dan terbuka pada hal-hal baru. Yang kedua, berani menyatakan pendapat. 3, menghargai waktu. 4, memiliki orientasi pada masa depan. 5, menghargai adanya perencanaan dan pengorganisasian. 6, memiliki rasa percaya diri, perhitungan, menghargai harkat hidup manusia lain. Yang ketujuh, percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjunjung sikap imbalan harus sama dengan prestasi kerja. Yang kedua adalah pengaruh dari sisi negatif dari dampak modernisasi ini, yaitu membentuk seseorang untuk memiliki kecenderungan berpikir dan bersikap yang pragmatis. Yang kedua, terlalu menggantungkan diri pada alat-alat modern. Bahkan modernisasi itu dianggap sebagai Allah. Dan yang ketiga, menghilangkan fungsi-fungsi vital dari keluarga. Yang keempat, berpotensi meningkatnya arus urbanisasi. Yang kelima, meningkatnya kenakalan remaja. Dan yang keenam, meningkatnya perilaku menyimpang pada remaja dan orang tua. Dampak negatif bisa kita lihat dari kisah kehidupan keluarga Isai, di mana Isai mempengaruhi kehidupan Daud anaknya
dalam 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 12. Pada nats ini dijelaskan bahwa karena didikan Isai di dalam rumah mempengaruhi cara hidup Daud. Selanjutnya, terutama ketika ia sudah menjadi raja, berbagai kebijakan berinisiatif untuk melakukan perang dan memaksakan keadaan damai lewat ancaman merupakan hal yang kiranya tidak perlu kita teladani. Mari kita mengingat kembali bagaimana Allah memilih Daud menjadi seorang raja. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 12. Ketika Tuhan menyuruh Samuel menjumpai Isai orang Betlehem untuk mengurapi salah satu anak Isai. Nah, pada saat itu Samuel melihat anak-anak Isai. Samuel berpikir bahwa Eliab yang dipilih Tuhan. Tuhan mengatakan, jangan melihat paras atau perawakan yang tinggi. Kemudian Isai menyuruh Abinadab lewat di depan Samuel. Dia pun tidak, sampai Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi satu pun tidak di antara mereka. Kemudian Samuel bertanya, apakah cuma ini anakmu? Lalu Isai menjawab, ada satu lagi, dia sedang menggembalakan kambing domba. Kemudian Isai menyuruh supaya si bungsunya dijemput. Nah, setelah Samuel melihatnya, ternyata ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Samuel mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Maka mulai dari saat itu, Roh Tuhan berkuasa atas hidup Daud. Mengapa Daud dipilih? Padahal dari segi pandangan manusia bahwa Eliab lah yang paling parasnya elok, perawakannya yang tinggi, tetapi Tuhan melihat bukan dari paras kita, bukan dari cantik gantengnya kita, tetapi Tuhan melihat hati kita tentunya. Nah, mengapa Daud yang dikasihi Tuhan, yang dipilih Allah untuk menjadi seorang raja, bisa berbuat dosa, bisa melakukan hal-hal di luar daripada kehendak Tuhan? Nah, inilah yang penting yang kita pelajari, bahwa apa yang dilakukan di dalam keluarga kita, apa yang diajarkan oleh orang tua kita, pasti akan melekat di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sedangkan contoh yang positif dapat kita lihat dalam surat Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 33. Teks tersebut merupakan nasihat kepada orang Kristen yang hidup di kota metropolis, pusat perdagangan modern di kerajaan Romawi. Dalam konteks seperti ini, penulis kitab memberikan saran, yaitu mengenai aturan yang pantas dalam membina hubungan sesama anggota keluarga Kristen. Meletakkan pondasi kehidupan keluarga kepada Kristus sebagai kepala keluarga bisa kita baca di Efesus 5 ayat 22 dan ayat 24. Nah, hubungan yang terjalin dalam keluarga Kristen mencerminkan nilai-nilai keadilan. Bisa kita lihat di ayat 28, kesetaraan bisa kita lihat di ayat 33, serta anjuran agar semua anggota keluarga mempunyai kesadaran dan melakukan fungsi masing-masing sesuai perannya. Walaupun kita hidup di zaman modern yang serba instan, walaupun kita hidup di dalam lingkungan yang sangat maju, teknologi yang canggih, tetapi kita harus tetap pada konsep apa yang dikehendaki oleh Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya seperti Efesus 5 ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, walaupun seorang istri gajinya lebih besar daripada suaminya, tetapi menurut firman Tuhan, sebagai istri haruslah tetap tunduk kepada suaminya.
Mari kita baca di ayat 23, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama mengenal apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita di dalam keluarga kita. Ada seorang ahli yang bernama Marjorie Thompson. Ia mencetuskan sebuah rujukan pembelajaran bagi keluarga, yaitu yang kita kenal dengan model keluarga sebagai bejana tanah liat. Pada dasarnya, keluarga sebagai tanah liat ini memiliki esensi bahwa keluarga memiliki sikap dan pemikiran yang tidak kaku, cenderung terbuka, dan dapat menerima perubahan. Pada intinya, masing-masing anggota keluarga harus menyadari bahwa mereka adalah insan-insan yang tidak sempurna, sehingga menyediakan diri untuk dibentuk oleh Allah dalam setiap tantangan. Siapakah teladan kita yang sejati? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus patutlah kita teladani di dalam kehidupan kita. Walaupun Tuhan Yesus tahu bahwa Dia adalah seorang Raja yang agung, Dia adalah Allah itu sendiri, tetapi sebagai anak, Tuhan Yesus menghormati, menghargai orang tuanya. Nah, begitu pula kita sebagai anak-anak Tuhan harus memegang teguh nilai-nilai yang telah ditanamkan di dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan kita di gereja, di sekolah, di keluarga kita. Nilai-nilai yang baik yang kita terima, baiklah kita teladani dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang tidak baik yang kita temukan di gereja, yang tidak baik yang kita temukan di rumah, yang tidak baik yang kita temukan di sekolah, mari jangan pernah kita jadikan sebagai patokan di dalam perilaku kehidupan kita. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak Ibu. Yang pertama, apa saja dampak modernisasi yang muncul di dalam keluargamu? Yang kedua, dampak modernisasi dalam keluargamu cenderung mengarah pada proses seperti apa? Demikian pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, mampukan kami Tuhan hidup sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Pakailah keluarga kami Tuhan menjadi keluarga teladan di tengah-tengah keluarga-keluarga yang lain. Berikan kemampuan kepada kami Tuhan, supaya kami bisa berperan seperti apa yang Tuhan kehendaki di dalam firman Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, supaya kami layak menjadi anak-anak yang Engkau kasihi. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.